wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khatamal anbiya'i mursalin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu azim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada saat ini kita bisa berjumpa kembali di waktu-waktu sahur ini untuk kita isi dengan thalabul ilmi, kajian-kajian Islam di bulan yang mulia, di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan perjuangan. Bagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran yang saya bacakan pada awal tadi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba 'alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Ujung daripada ayat ini adalah agar kita bertakwa. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan penuh dengan perjuangan untuk sampai kepada di mana di akhir Ramadan nanti kita menjadi insan-insan yang mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu asal katanya adalah waqa, yaitu artinya kurang lebih adalah melindungi diri dari murkanya Allah, dari azabnya Allah dengan cara menaati Allah dalam seluruh sendi kehidupan kita. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang berusaha melindungi dirinya dari apa? Dari murkanya Allah, dari azabnya Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia berjuang sekuat tenaga untuk taat kepada Allah, kepada Rasulnya dalam segala hal. Tidak hanya dalam masalah-masalah individu, tapi juga dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan, juga dalam masalah-masalah muamalah, dalam masalah-masalah politik dan ketatanegaraan. Nah, hadirin dan rahmati Allah. Jadi di bulan Ramadan ini, bulan perjuangan, ya. Jadi kita berjuang bukan hanya perjuangan melawan hawa nafsu, atau berjuang untuk taqarrub ila Allah, melaksanakan ibadah-ibadah ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Yaitu menahan haus, lapar, menahan mata kita, menahan telinga kita, menahan mulut kita, gitu, menahan hawa nafsu kita. Kemudian pada malam-malam, siang dan malamnya kita hiasi saum kita, puasa kita itu dengan sembahyang, solat wajib, solat sunnah, taqarrub ila Allah yang lain, solat tarawih, solat yang lain, solat witir, kemudian tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Semuanya itu memang butuh perjuangan melawan hawa nafsu kita di siang hari, makan, minum, kemudian termasuk hubungan suami istri, semuanya itu di waktu-waktu yang lain semuanya halal, makanan, air yang kita minum halal, yang kita dapatkan secara yang halal, makanannya juga halal. Tapi pada waktu-waktu tertentu di bulan Ramadan, maka itu tidak kita sentuh, tidak kita nikmati. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menjalankan perintah-perintah Allah, dalam rangka berjuang untuk menjadi insan-insan yang bertakwa. Ini sebuah perjuangan. Bagaimana tidak? Di sisi yang lain, kita juga harus bekerja. Banyak jenis pekerjaan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Tapi di sisi yang lain dia berpuasa.
Ini sebuah perjuangan yang luar biasa. Ya. Di terik yang pada bulan ini, ya, bagaimana kita rasakan cahaya matahari ini berbeda dengan beberapa bulan yang lalu. Ya. Cahaya matahari begitu menyengat rasanya. Ya, ini menimbulkan haus, ya, panas. Ini perjuangan yang luar biasa. Ya, perjuangan melawan hawa nafsu, ya, perjuangan melaksanakan ibadah-ibadah ritual, ya, sholat di tengah capek, ya, bangun malam di tengah-tengah kita ngantuk untuk mempersiapkan sahur dan segala macam. Ini perjuangan semua. Ya. Maka Ramadan itu adalah bulan perjuangan, hadirin sekalian mati Allah. Bulan untuk berleha-leha, ya, bukan bulan untuk tidur, bukan bulan untuk, ya, bersantai-santai. Yang sebenarnya bulan Ramadan itu adalah bulan perjuangan. Karena meraih firman Al-Baqarah tadi itu butuh perjuangan. Perjuangan, ya, melawan hawa nafsu, perjuangan melaksanakan ibadah-ibadah ritual. Ya, tadarus Al-Quran luar biasa. Ya, para sahabat dulu tadarus Al-Qurannya ada yang, ya, sampai setiap hari khatam satu Al-Quran khatam, ya, 30 juz. Bahkan ada yang dalam satu hari 2 kali khatam, sehingga di bulan Ramadan dia khatam Al-Quran 60 kali. Apakah ada? Ada. Caranya adalah Imam Asy-Syafi'i, ya, imam mazhab yang sangat terkenal. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, yang dicontohkan oleh Rasul kepada kita, bulan Ramadan ini apakah hanya bulan di mana kita berjuang melawan hawa nafsu saja, ya, menahan keinginan untuk makan dan minum, kemudian menahan rasa capek kita karena kita harus melaksanakan ibadah-ibadah ritual seperti sholat, memperbanyak sholat-sholat sunnah, ya, kemudian tadarus Al-Quran. Apakah hanya itu saja yang dicontohkan oleh Rasul, ya, oleh generasi-generasi setelah Rasulullah? Ya, kalau Rasulullah mencontohkan bahwasanya bulan Ramadan itu bukan hanya perjuangan melawan hawa nafsu, menahan lapar dan haus, perjuangan untuk melaksanakan banyak ibadah-ibadah ritual, tapi beliau juga mencontohkan bulan Ramadan itu adalah juga bulan perjuangan menegakkan syariat Islam, menjalankan perintah-perintah Allah, ya, dalam masalah-masalah dakwah wal jihad. Ya. Ini dilakukan oleh Rasulullah, diteruskan oleh para sahabat, ya, diteruskan oleh penerus-penerus setelah itu. Maka di dalam di dalam sejarah Islam kita bisa membaca, ya, di bulan Ramadan itu banyak terjadi futuhat, banyak kemenangan-kemenangan kaum muslimin yang diraih di bulan Ramadan itu. Banyak sekali. Di sini akan saya sampaikan ada 4 kemenangan penting yang diraih oleh kaum muslimin dalam dakwah wal jihad di bulan Ramadan. Nah, di sini bisa kita lihat, ya, mulai dari Rasulullah, kemudian para sahabat, tabi'in, ya, khalifah setelah khulafaur rasyidin yang mencontoh beliau. Di situ bisa kita simpulkan bahwasanya bulan Ramadan bukan hanya bulan perjuangan untuk melawan hawa nafsu saja, tapi bulan Ramadan adalah juga perjuangan, ya, untuk menegakkan syariat Islam, perjuangan untuk menjalankan Islam secara keseluruhan dari apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, termasuk termasuk dakwah wal jihad, menyampaikan Islam ke seluruh penjuru dunia. Ada 4 kemenangan penting yang saya catat di sini akan saya sampaikan, yang semuanya itu terjadi di bulan Ramadan. Pertama adalah Perang Badar Al-Kubra, dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW.
Itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Luar biasa. Di tengah bulan Ramadan, kaum muslimin berpuasa di tengah teriknya apa namanya teriknya kota Mekah dan Madinah, ya, Haramain, itu, ya, itu terjadi perang Badar Al-Kubra, ya, dan dimenangkan oleh kaum muslimin dengan komposisi pasukan yang jauh berbeda. 300 kurang lebih pasukan kaum muslimin, 1000 kurang lebih pasukan kafir Quraisy yang dibantu oleh orang-orang musyrikin lain. Di bulan Ramadan pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Kemudian kemenangan penting yang lain yang diraih oleh kaum muslimin di bulan Ramadan. Ini juga nanti menunjukkan bahwasanya Ramadan dan juga perjuangan menegakkan syariat Islam, bulan futuhat dan bulan kemenangan. Ramadan adalah bulan perjuangan. Ya. Kemenangan yang kedua adalah Fathul Mekah. Ya, itu terjadi pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Ya. Penaklukan kota Mekah. Ya. Yang banyak arti penting yang diraih oleh Rasulullah dan para sahabat kaum muslimin pada waktu itu. Tatkala Mekah berhasil ditaklukkan. Di antaranya yaitu membersihkan Mekah, terutama membersihkan lingkungan Ka'bah dari patung-patung, ya, sesembahan orang-orang kafir penyembah berhala pada waktu itu. Ribuan patung yang berjejer berdiri di seputar Ka'bah, ya, dan sekelilingnya itu pada Fathul Mekah, pada penaklukan kota Mekah itu dihancurkan Rasulullah dan kaum muslimin, ya. Sehingga pada waktu itu Mekah menjadi bersih daripada patung-patung berhala. Itu terjadi pada tanggal 10 Ramadan, ya, tahun ke-8 Hijriah. 10.000 pasukan dibawa oleh Rasul untuk mengepung Mekah pada tanggal 10 Ramadan. Bulan puasa. Nah, maka ya, bulan puasa ini bukan waktu kita untuk berleha-leha, ya. Untuk apa namanya, ya, ngabuburit yang tidak karu-karuan. Ya, bukan untuk tidur saja sepanjang hari, bukan. Tapi ini adalah bulan perjuangan, ya. Kemenangan yang tiga diraih oleh kaum muslimin di bulan Ramadan adalah kemenangan yang sangat penting, yaitu penaklukan kota Amuriah, ya, oleh Mutasyim Billah, Khalifah Mutasyim Billah, pada tanggal 6 Ramadan pada tahun 223 Hijriah, ya. Kota Amuriah ini sekarang kurang lebih ya di Turki sekarang, kota negara Turki sekarang, ya, yang pada waktu itu dikuasai oleh apa namanya, Konstantin, ya, gitu, terkenal dengan Konstantinopel, ya. Di apa namanya, dikuasai oleh pasukan oleh orang-orang Romawi Timur, ya. Mu'tasyim billah pada 6 Ramadan 223 Hijriah. Ini sangat heroik ini, ya, penaklukan kota Muriah. Kota Muriah ini ditaklukkan seorang muslimah, ya, yang dilecehkan oleh orang-orang Romawi di pasar pada waktu itu, yaitu dengan cara mengikat ujung jubahnya, diikat dengan tali, dikaitkan dengan batu. Maka tatkala si wanita itu bergerak, maka tersingkaplah jubahnya. Maka berteriaklah si wanita ini di tengah pasar kota Amuriah itu, ya, di tengah-tengah penduduk kota Amuriah. Apa teriakan si wanita itu? Aina Mu'tasyim, ya, mana Mu'tasyim billah, ya, pelindung kaum muslimin, khalifah, pemersatu umat Islam, ya. Saya dizalimi, ya. Terdengar oleh Mu'tasyim.
yang pada waktu itu yang Mu'tasyim, ya apa kalau saya nggak salah ya, itu ya, fenomenal sekali. Mu'tasyim kemudian mengerahkan pasukan yang cukup besar untuk menuju ke kota Amuriah. Saking besarnya pasukan itu yang untuk membantu menolong seorang wanita itu, ya, yaitu bagian depan, ya, pasukan barisan terdepan dari pasukan itu sudah masuk, ya, merangsek menuju masuk ke dalam kota Amuriah, sementara pasukan yang paling belakang masih berada di gerbang kota Baghdad. Masya Allah. Ya. Itu di bulan Ramadan, 6 Ramadan 223 Hijriah. Akhirnya kota Amuriah berhasil ditaklukkan oleh Mu'tasyim billah dan tentaranya. Kemenangan yang fenomenal lagi di bulan Ramadan itu perang Hittin dengan panglimanya Salahuddin Al-Ayyubi, ya, begitu. Itu terjadi pada bulan Ramadan pada tahun 584 Hijriah. Penaklukan mengambil alih kembali, ya, Al-Quds, ya, Palestina, setelah kurang lebih 1 abad itu berhasil direbut oleh pasukan salib. Kemudian pada perang Hittin ini Salahuddin Al-Ayyubi, ya, berhasil menang dengan sangat telak melawan tentara salib. Kemudian dibebaskanlah Palestina, ya, kembali diraih untuk menjadi bagian daripada kaum muslimin kembali pada bulan Ramadan 584 Hijriah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi bulan Ramadan bulan perjuangan, ya, untuk menuju kepada ketakwaan. Takwa itu apa? Takwa itu berasal dari kata waqa. Waqa itu artinya adalah melindungi, ya, yaitu berusaha orang bertakwa itu berusaha melindungi dirinya dari murkanya Allah, dari azabnya Allah, dari siksanya Allah, yaitu dengan cara ya menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan larangan-larangan. Jadi hadirin, ya, 4 kemenangan besar tadi itu adalah ketakwaan yang hakiki, ketakwaan dari masyarakatnya. Ya, hadirin, di bulan Ramadan kita pada tahun 1444 Hijriah ini ada hal yang harus kita ambil hikmah daripada materi kita Ramadan dan bulan perjuangan ini, yaitu untuk merefleksikan, ya, yaitu untuk memulai dari bulan Ramadan ini, ya, mari kita perbaiki semuanya. Kaum muslimin pada saat ini terpuruk di seluruh pojok dunia, ya, yang dahulunya bersatu sekarang terpecah belah menjadi 55 negara, terzalimi dan macamnya. Maka mari momen bulan Ramadan ini kita perbaiki, ya. Ternyata kunci kemenangan kaum muslimin, ya, di masa-masa yang lalu itulah karena ketakwaan hakiki, ya, baik, ya, dari individu-individunya, masyarakatnya, dan negaranya. Sebagaimana Allah berfirman dalam salah satu firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk negeri itu amanu wa taqaw, beriman dan bertakwa kepada Allah, taat, individunya taat kepada Allah, masyarakatnya taat kepada Allah, ya, negaranya taat kepada Allah, frekuensinya sama, ya, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Ini yang terjadi pada kaum muslimin pada masa-masa yang lalu, yaitu Allah bukakan, ya, atas mereka
berkah dari langit dan bumi, kemenangan. Bagaimana Anda lihat, ya, 300 orang lawan 1.200, lawan 1.000 kok bisa menang? Itu berkah, ya. Minas sama'i wal ardi, keberkahan dari Allah, dari langit dan bumi yang dibukakan ya Allah. Kenapa? Karena ketakwaan individu, ketakwaan masyarakatnya, ketakwaan negaranya. Kalau sekarang yang terjadi, ada individu yang bertakwa, tapi masyarakatnya tidak bertakwa, negaranya tidak bertakwa akibat sekularisme, ya, yang diadopsi dari Barat. Maka agar umat Islam pada saat ini keluar daripada problem-problemnya, yaitu hadirin, ya, yaitu ketakwaan yang hakiki. Inilah kunci kemenangan dari umat Islam. Sebenarnya Allah berfirman, ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khairu ummatin, kalian adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, yang diadakan di tengah-tengah manusia, yang turunkan di tengah-tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Syaratnya kalian harus ta'muruna bil ma'ruf. Kalian mengajak kepada yang ma'ruf, pada standar benar dan salah berasal dari Allah, mengajak manusia untuk menjauhi kemaksiatan, menjauhi kejahiliahan, menjauhi standar-standar yang bukan berasal dari Allah dan Rasulnya, ya. Wa tu'minuna billah. Kalian beriman pada Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benarnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.